Son of Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca Muda Jogja. Halo, selamat siang. Sore Mbak. Selamat sore Kanca Muda Jogja. Alhamdulillah ketemu lagi di Sasi Soma Sana Sini Soal Agama. Biasa hari Jumat sore ini Kanca Muda Jogja, kita akan ngobrol-ngobrol soal agama dari jam 4 sampai nanti jam 5 sore. Buat Kanca Muda Jogja yang sekarang baru gabung, bagus dari awal. Kalau bisa sampai akhir ya, karena nyambung loh ini ceritanya gitu. Dan kita hari ini seperti biasa selalu kedatangan Pak Ustadz yang sungguh rajin. Sudah datang tadi dari jam berapa gitu ya, buat temenin saya nih Kanca Muda Jogja sore hari ini di Sasi Soma. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanca Muda, alhamdulillah mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Kita doakan teman-teman yang sedang terkena COVID-19, baik yang di ICU maupun di bangsal, di UGD dan di mana saja berada di seluruh dunia, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada mereka semua. Amin. Dan kita doakan pula bagi teman-teman yang tidak kena COVID tapi kena penyakit yang lain juga Allah sembuhkan. Dan bagi teman-teman yang saat ini sedang sehat, alhamdulillah semoga diberikan kesehatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi sekarang biasakan kalau kita lewat rumah sakit, kita doakanlah mereka karena di UGD terutama di rumah sakit yang rujukan Covid itu rata-rata di UGD-nya itu sudah numpuk banyak sekali di UGD loh. Jadi belum dapat layanan untuk masuk ke kamar gitu ya, ke bangsal ataupun ke ICU. Dan kita doakanlah mudah-mudahan PPKM-nya juga tidak diperpanjang sehingga teman-teman bisa pelan-pelan. Ya intinya begini, segala sesuatu ada awalnya pasti ada akhirnya, kecuali Allah. Allah itu wal awaru wal akhiru wal dohiru wal batinu. Allah itu forever, abadi, kekal. Tapi kalau penyakit itu pasti tidak abadi, Mbak Ella. Ada waktunya dia akan berhenti, ada waktunya akan usai. Itu insya Allah ketetapan dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tinggal minta kepada Allah, mohon kepada Allah agar pandemi COVID-19 ini segera Allah angkat dari bumi, tidak hanya Indonesia ya, tapi seluruh dunia, khususon ke Jazirah Arab yang rencananya insya Allah per tanggal 10 atau 9 ya, 10 ya, 10 besok sudah boleh umroh perdana, yaitu untuk satu Muharram 1443 Hijriah ini Saudi sudah mulai membuka untuk, meskipun syarat-syaratnya juga cukup ketat, ya nggak usah dibahas, tetapi langsung dilakukan saja apa mintanya pemerintah sana. Yang mau ke sana ya ikuti aja aturannya. Itu memang bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini Kanca Muda saya akan membahas pentingnya menjaga sebuah niat agar kita tidak zonk ketika di akhirat nanti. Jadi kalau selama ini di Sasi Soma itu kan selalu saya membahas, kalau kamu pengen kaya, duha, sedekah, gitu kan Mbak Ella? Kalau kamu pengen derajatnya naik dan sebagainya, itu kamu tahajud. Kalau kamu kepengen umurnya panjang, rezekinya luas, ya silaturahmi. Kamu wirid, kamu zikir, kamu sholawatan dan sebagainya. Kita sudah menyampaikan itu mungkin berkali-kali ya Mbak Ella. Berkali-kali. Bahkan kita bahas detail satu persatu ya, khusus tahajud, khusus duha dan sebagainya. Nah, kali ini di Sasi Soma kita akan meneruskan. Kalau kemarin level Kanca Muda itu sholat duha pengen dapat kekayaan harus sudah selesai. Di pandemi khususon 2021 ini harus sudah selesai. Per hari ini Anda nawaitunya harus dirubah, bahwa ya Allah, saya sholat duha ingin mengharap ridhomu, ingin mendekatimu ya Allah, karena tanpamu aku tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Jadi sekarang Anda levelnya harus sudah naik. Istilahnya dulu masih ingat saya dapat kaos dari sini, next level ya. Dulu pernah kan saya dapat kaos warna hitam itu next level. Nggak tahu tahun berapa, saya lupa. Ya, next level itu artinya berapa tahun yang kita lalu juga next level. Kalau kemarin kita duha itu karena pengen kaya, sekarang next level. Gue udah gak mikir kaya lagi, gue mikirnya dekat sama Allah. Nawa itu saya merapat kepada Allah agar duha saya tidak hanya berfungsi di dunia tapi sampai akhirat. Karena begini Mbak Ella, di surat Hud ayat 15 coba dicari. Itu peringatan yang sangat tajam untuk kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang nanti kita zonk Mbak Ella. Jadi ada orang ketika di akhirat nanti Mbak Ella, dia
ya protes tapi sudah nggak berfungsi ya. Ya Allah, bukankah aku rutin dulu tahajud ya Allah? Kenapa aku divonis masuk ke neraka gitu kan? Padahal aku tahajud nggak pernah berhenti terus menerus ya Allah. Apa kata Allah? Iya kamu tahajud. Tapi niatmu tahajud kan biar kamu terkenal kan? Biar kamu kekayaannya meningkat kan? Biar kamu kalau usaha lancar kan? Biar kamu kalau dagang laris kan? Semua tahajudmu itu nggak pernah niat untuk mendekatiku. Semua tahajudmu niat untuk duniawi. Aku berikan semua duniawi kepadamu. Aku berikan rumah mewah kepadamu. Tidak hanya satu, aku berikan apa yang kamu minta semua. Dengan amal solehmu itu, kamu minta itu aku beri di dunia. Maka sekarang di akhirat kamu nggak dapat. Gitu. Itu yang berbahaya Mbak Ella. Jadi sekarang level kita itu sudah berhentilah kita berdagang dengan Allah. Kita nggak perlu berdagang lagi sama Allah. Kenapa dagang maksud saya lah? Karena kita seringnya begini. Ya Allah, aku mau begini, tapi kasih ini ya. Ya Allah, aku mau begini, tapi kasih ini ya. Itu berdagang namanya. Sekarang kita nggak levelnya berdagang di pandemi ini. Ya Allah, pokoknya gue dekat sama Engkau ya Allah. Gue niatnya merapat. Gue sowan kepadamu ya Allah. Gue pokoknya silaturahmi rutin denganmu ya Allah. Gue menjalin hubungan mesra denganmu ya Allah. Pokoknya gue manut sama Engkau ya Allah. Aku pengen ridhomu ya Allah. Kenapa Mbak Ella? Karena kalau udah ridho, kamu nggak usah minta, Allah beri. Kalau Allah udah ridho, kamu punya persoalan, Allah rampungi persoalannya. Jadi sudah berhentilah kita. Nah terus kita kalau punya hajat gimana Ustadz? Ada, namanya doa. Kalau doa itu nggak ada pembatasan Mbak Ella. Ya Allah, gue minta rumah yang megah mewah, luasnya 15.000 hektar ya Allah. Silakan. Itu nggak ada ketentuan dalam hadis. Kalau kamu doa yang sopan deh. Kalau kamu doa jangan yang banyak-banyak, yang berat-berat gitu. Nggak ada. Doa itu bebas, bahasa apa saja nggak diatur lah. Memang rekomendasinya bahasa Qurani dan hadisi. Tapi kalau di Qurani hadis itu nggak nemu, atau mungkin kamu punya spesifik tentang masalah misalnya ya ini, karena daring lah Mbak Ella. Nah, daring ya misalnya kamu dipermudah daringnya misalnya, itu kan ya nggak ada hadis tentang daring karena waktu itu kan belum muncul istilah daring Mbak Ella. Ya nggak apa-apa disebut sendiri gitu loh. Misalnya kamu punya hajat masalah syuting, masalah marketing, masalah apa saja itu boleh, namanya doa gitu loh. Kalau doa itu bebas Mbak Ella, minta apa saja. Bahkan tahu nggak Mbak Ella, saking kerennya doa Mbak Ella, sahabat itu oleh Rasulullah dikatakan begini, hei para sahabat, kalau engkau punya sandal, ini Rasulullah, kalau engkau punya sandal dan sandalmu itu apa lah jenisnya, sandal jepit kita itu lepas, apa namanya, jebol. Jepat. Ya jepat kalau istilah orang Jawa. Kata Rasulullah, kalau engkau punya sandal dan sandalmu itu putus talinya, mintalah ganti sama Allah. Elok ora. Sandal kowe karo Gusti Allah njaluk lah. Level sandal lah. Kon njaluk. Berarti doa itu sangat hina boleh lah. Sing cilik-cilik oh lah, sing gede-gede monggo gitu loh lah. Enggak ada batasannya, bebas karena namanya doa. Tapi kalau ibadah jangan. Sekarang harus berubah. Kalau kemarin-kemarin untuk apa? Biar kamu termotivasi. Sekarang sudah harus naik level. Saya Pak Ustadz. Yuk. Kalau berdoa bebas, tapi kalau ibadah jangan. Gimana caranya? Misalnya gini apa? Mungkin berawal dari kita pengen berdoa sedetil-detil mungkin, akhirnya kita tahajud. Atau untuk berdoa sedetil-detil mungkin kita ada caranya. Tapi gimana tuh kan beda Pak Ustadz? Ada caranya ada. Jadi begini. Sekarang inama malu biniat. Semua hal di dunia ini, amal soleh kita itu diterima atau tidak tergantung niat kita. Contoh korban. Saking kita harus hati-hatinya dalam korban, jika perlu kita nggak usah pengen disebut-sebut terus. Kalau mekanisme panitia harus menyebutkan Anda, itu ya itu terserah panitia. Tapi Anda tidak kemudian ingin menonjol gitu loh lah. Tidak ingin punya aku kok belum masuk ya daftarnya. Nggak ada tuh, di nomor 15 itu harusnya namaku ada. Kan panitia cuma lupa Mbak Ella. Gitu kan. Nah nggak perlu sebegitunya gitu lah. Jadi begini, niat ini pengaruh dalam hal apa saja. Sampai teman-teman Nahdlatul Ulama itu sampai memberikan niat itu bilughatil Arabiyah, usolli fardul maghribi, kan gitu kan ada. Nawa itu sama godin, itu kan ada. Jadi teman-teman ulama-ulama dari kaum Nahdliyin ini saking takutnya niatnya tergelincir, mereka itu sampai melafadzkannya dalam bentuk bahasa Indonesia yang di Arabkan ada, yang asli memang serapan dari Arab murni karena hadisnya juga ada. Tapi yang made in dari ulama-ulamanya agar kemudian hatinya lurus lillahi ta'ala dan semuanya ada lillahi ta'ala. Usolli nawaitul husla lirafil hadasi akbari fardhu lillahi ta'ala. Mesti ada lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Artinya Allah gitu loh. Nah, kita diajari. Makanya sekarang kalau dalam hati kita kemudian siapa tahu dengan tahajudku Allah berkenan memberikan
keinginan mengijabah doaku nanti, itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau semata-mata niatmu itu untuk dunia tok. Gitu loh Mbak Ella. Jadi kita nggak bisa kemudian resek-sek itu ya nggak bisa. Tetapi setidaknya kalau kita sudah, contoh yang nggak usah jauh-jauh, misalnya saya sebagai ustadz nih, diundang isi pengajian, itu yang selalu jaga, ya Allah izinkan mudah-mudahan acara pengajian ini bagi saya menjadi amal soleh, ya Allah, menjadi amal jariyah ketika aku sudah tidak ada, nanti menjadi amal jariyahku di alam barzah maupun di akhirat nanti, sehingga atas izinmu ya Allah aku bisa masuk surgamu ya Allah. Amin. Itu perkara dikasih amplop tidak dikasih amplop nomor 15. Tapi kalau begitu ditelepon ngisi pengajian Ustaz, asik amplop, nah itu sudah keliru saya. Zong, nanti saya ngisi pengajiannya zong. Makanya saya harus nata hati. Dari awal harus nata hati. Sehingga nanti panitia memperlakukan saya dengan tidak baik pun saya nggak kecewa. Kan ada panitia kadang-kadang tidak melakukan ustadz dengan baik, kan ya ada. Dan itu kita nggak boleh kecewa karena nawaitunya bukan duniawi tapi akhirat, gitu loh. Sehingga ustadz-ustadz itu mau diundang jauh ya senang, diundang dekat ya senang, dikasih amplop ya senang, nggak dikasih amplop ya senang. Dia santai, sehingga dia nggak ada ustadz tarif itu nggak ada harusnya. Gitu loh, harusnya begitu. Perkara jamaah itu kemudian memikirkan ustadznya, alhamdulillah gitu loh. Tapi bukan semata-mata begitu dapat telepon di WA ngisi pengajian ya Ustadz, asik, duit, rezeki, motrek. Itu haram nak saya. Nggak boleh begitu. Harusnya kita ustadz merevisi semua, nggak boleh gitu. Ya Allah, alhamdulillah kau berikan aku kesempatan untuk berbagi, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan itu bermanfaat sehingga menjadi amal jariah saya. Amin. Itu harus ditekan pada ustadz-ustadz. Guru juga sama ketika ngajar murid-muridnya, jangan Anda mengajar gara-gara sertifikasi, gara-gara gaji. Kalau itu yang terjadi nanti zong, capek, kesel, mangkel, apalagi utangnya akeh, wah tambah karu-karuan. Tapi kalau ya Allah, saya niat ngajar ini ya Allah dalam rangka mudah-mudahan 1-2 murid nanti ada yang menjadi anak yang soleh ya Allah, sehingga itu menjadi amal jariah saya ya Allah, gitu loh Mbak Ella. Jadi nek anak muridnya rada nangeyel itu ya ora nesu, ora ngamuk, ora juk ngecing, ora karu-karuan gitu. Karena pintar pora itu bukan urusan guru, itu Allah yang punya hidayah gitu loh. Gitu lah. Jadi sudah banyak terbukti toh, siswa-siswa yang Anda pikir dulu adalah bodoh-bodoh, nakal-nakal, gak karu-karu, sekarang hidupnya sukses. Siswa yang Anda pikir orangnya pintar-pintar, sekarang hidupnya gak bahagia. Ya itu karepnya Gusti Allah, rasa dibantah gitu lah. Ya, jadi yang saya inginkan adalah di sini Kanca Muda agar kita itu menghindari zong di akhirat kelak gitu loh. Ketika kita sudah bangga dengan amal soleh kita, kemudian ternyata di sana nggak dihitung. Sudah ketemu belum ayatnya? Udah. Ya dibaca. Udah dari tadi. 15 yuk. Al-Hud ayat 15. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Ya, jadi kalau orang menghendaki kehidupan dunia itu harta, tahta, wanita, kendaraan dan sebagainya. Dan perhiasannya, terus pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Nah, jadi kalau kamu minta sama Allah agar umrohmu, agar sodakohmu, agar tahajudmu, agar wiridmu, agar sholawatmu, agar ngajimu, agar sodakohmu, infakmu, zakatmu, semua itu berorientasi pada dunia, Allah sempurnakan semua yang kau minta. Terus? Wah. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Dia nggak rugi karena tahajudmu dihitung sama Allah. Dikasih, kamu tahajudnya tak kasih ini. Kamu minta ini kan, tahajudnya biar gini kan, kamu kasih. Kamu duha biar gini kan, tak kasih. Semuanya dikasih sama Allah. Terus? Tapi ayat 16. Ya, itu. Jangan senang dulu guys. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Oh, betul ini toh? Oh gitu sih? Iya. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Ya, terhapus itu lebih ke amal Mbak Ella. Kalau perbuatan biasa itu nggak terhapus, tapi kalau amal terhapus itu bisa. Tapi kalau perbuatan biasa itu dia nggak terhapus, dia akan dihitung gitu Mbak Ella. Jadi perilaku kita itu dihitung. Tapi kalau perilaku nggak mungkin terhapus. Kalau terhapus enak banget dong, perilaku maksiat terhapus itu. Ini terhapus ini reverse true-nya kalau bahasa Inggrisnya itu, menujunya itu adalah ke amal soleh. Nah, oleh karena itu Kanca Muda, bolehlah kita beramal soleh di awalnya Mbak Ella, di awalnya, saya ulangi lagi, di awalnya kelas perdananya, kelas beginnernya, kelas 1-nya kalau di SD gitu kan, atau kalau di TK ya TK 0-nya, itu TK kecilnya itu masih boleh. Tapi kan nanti kan ada naik derajat Mbak Ella, naik ilmunya. Akhirnya Mbak Ella, para sahabat itu lama-lama sudah gak minta dunia, yang dia minta akhirat. Kenapa ini penting Mbak Ella? Jangan kita salah orientasi. Jangan sampai kita menganggap bahwa orang yang sholat duhanya bagus akan kaya. Bukan, tidak mesti.
Tetapi bahwa kemudian sholat tahajudnya membawa dia tentram, oleh Allah diberikan kecukupan dunia, itu insya Allah begitu. Kalau seandainya kekayaan itu diukur dari amal soleh, pasti para sahabat nomor 1 yang mendapatkan kekayaan itu. Ya kan? Makanya namanya Abdurrahman bin Auf, orang yang sangat kaya raya di Jazirah Arab. Tidak ada yang mengalahkan kekayaannya, dia sangat super kaya sekali. Beliau tuh sampai takut. Nangis, kenapa kamu nangis? Selalu nangis. Aku tuh takut kalau nikmat dunia ini sudah disegerakan di sini, besok aku nggak dapat yang di akhirat. Enggak begitu, makanya kamu sedekah. Makanya kalau yang namanya Abdurrahman bin Auf itu, kalau yang namanya sudah sedekah itu, enggak kayak kita lah. Total lost dual semuanya. Bahkan dia itu saking pengennya, dia itu lah, gimana cara ngabisin uangku ya. Dia sampai pernah saking bingung ya. Sehingga satu saat dia begini, mau dikasih orang, nanti orang tersinggung. Gimana biar uang ini habis tapi manfaatnya ada. Ada pengumuman ternyata lah. Pengumuman bahwa ada sebuah daerah, kalau nggak salah di daerah Madinah kalau nggak salah waktu itu ada satu wilayah satu kota lah ya, saat izin ini lah, itu terjadi gagal panen kurma. Artinya kurma yang dihasilkan, yang dipanen itu bosok kabeh. Bingung mereka, wah sopo sing arep tuku. Wah ini peluang saya menghabiskan duit saya, kata Abdurrahman bin Auf. Langsung dia cari kontak personnya, dia nego, saya mau beli semuanya, berapa harganya? Tak belinya. Tenanin, iya tenan saya beli. Udah setorkan aja ke tempat saya. Wah disetorkan. Berasa ditakoni pirang ton ngono ki ya. Oke banget gitu kan. Dikumpulkan ning lapangan besar lah, kalau kesini mungkin ya di Mandala Krida atau di lebih besar lagi dari situ. Pokoknya dibayar sampai uangnya itu kemudian hampir habis. Matchling gitu lah. Apa? Dia senang, alhamdulillah. Akhirnya saya jadi senang. Uang saya tinggal dikit, alhamdulillah. Dia senang dalam hati. Baru istirahat 1 hari, besoknya itu ada raja dari Ethiopia itu datang. Saya mau mencari kurma yang busuk, karena itu untuk obat. Semua yang kamu punya tak beli. Ya, harganya pokoknya kamu beri berapa kemarin? Misalnya 5 triliun ya, sekarang tak bayar 10 triliun, 2 kali lipatnya. Jadi rasa kirimnya malah tambah sugih lah. Kenapa? Iya, itu loh. Ya, kita sih nggak bisa sesempurna sahabat Mbak Ella, tetapi setidaknya kita itu berupaya, berikhtiar gitu loh, mendekati OTW. Kalau nggak itu kita OTW lah, itu penting. Jangan sampai kamu, ya kalau kita beda dengan sahabat, ya beda, nggak usah kamu bilang. Tapi bahwa kita itu mau OTW ke sana itu harus kita upayakan. Nah, jadi kan muda, intinya kalau kita serius mendekati Allah dengan amal soleh itu, yang kita pakai nanti ada hadis kursinya. Ya, hadits kursi tentang amalan sunnah, coba di googling aja, cari lah. Nanti kita bahas di segmen kedua. Kenapa kita harus melakukan amalan-amalan sunnah? Nah itu nanti kita bahas kan. Kita kan sering membahas masalah khasiat duha, kita lah, khasiat tahajud, khasiat sedekah, khasiat sholawat, khasiat wirid, zikir komplit dan sebagainya. Nah coba dicari lah hadits kursi tentang amalan sunnah. Apakah keistimewaan amalan sunnah, nanti dibaca di beberapa hadisnya itu. Nanti kan kita bongkar, akan kita bahas mengapa sih kita tetap kekeh harus melakukan amal soleh, itu apa sebabnya, itu kan. Nah kalau ini boleh, karena di sini diterangkan ada sebuah motivasinya lah, gitulah. Nanti kita bahas gitu ya. Kita bahas habis ini ya. Oke. Jangan kemana-mana, Kak Cibra Jogja masih barengan sama kita nih di Sasi Soma Sana Sini Soal Agama. Hai Kanca Muda, gue Mutia Lorenza. Stay tune on 106.1 Geronimo FM, the real sound of Jogja. Love Jogja and you. Geronimo FM, Jogja. 106.1 Geronimo The Roll Sound of Jogja. Selamat sore lagi ke Cibra Jogja. Ketemu lagi di Sasi Soma. Ini section kedua. Masih ngelanjutin, masih nungguin, alhamdulillah ya Kak Cibra Jogja. Lanjut ngobrol sama Pak Ustadz nih, tadi adalah sebentar. Tadi kita udah googling ini ya Pak Ustadz, amalan tadi apa sih? Amalan hadis qudsi, amalan sunnah. Ya jadi tadi kita sampaikan bahwa kita harus naik level dari yang tadinya kepengen
agar tahajud saya bisa membuat saya kaya, lebih ke masalah duniawi semata-mata. Itu Ya. dikhawatirkan melihat memahami Hud ayat 15-16 tadi, dikhawatirkan kita nanti di sana zonk, nggak dapat apa-apa. Padahal kalau saya kemarin baca hadis kursi itu merinding Mbak Ella. Jadi besok itu Allah ketika sudah semuanya pada masuk ke tempatnya masing-masing. Jadi yang di neraka sudah di neraka, yang di surga sudah di surga. Allah Subhanahu wa taala nanti akan menemui keduanya, orang-orang yang di surga dan neraka itu. Allah berada nanti di antara mereka. Jadi Allah nanti ada di antara penduduk surga dan penduduk neraka gitulah. Lalu Allah mengatakan, "Hei kalian semua yang di neraka dan di surga, tahukah kalian ini siapa?" Ini siapa itu? Allah membawa menangkap sesuatu yang itu diketahui oleh penduduk surga dan penduduk neraka. Penduduk neraka menjawab, "Saya tahu ya Allah." Penduduk surga juga menjawab, "Kami tahu ya Allah." Itu hal yang membuat kami takut. Itu ada al-maut ya Allah. Jadi mereka dikonyaksai kabeh al-maut. Jadi al-maut itu adalah kematian. Jadi kematian itu ternyata sebuah bentuk, sebuah makhluk Mbak Ella, yang namanya kematian, dan disaksikan oleh orang-orang di surga maupun neraka. Jadi kita itu kalau sudah meninggal akan tahu bentuk kematian itu, wujudnya itu apa gitu. Nah, si wujud kematian ini sama Allah itu diperlihatkan di hadapan kedua belah pihak tadi, kanan dan kiri ya, neraka dan surga. Ketahuilah oleh kalian berdua, al-maut ini akan aku sembelih. Disembelih sama Allah. Ya seperti menyembelih hewan, akhirnya mati. Al-maut sudah mati, sudah aku sembelih. Maka kamu yang di surga kekal selamanya, tidak ada kematian, dan kamu yang di neraka kekal selamanya, tidak ada kematian. Orang ngeri. Ya di surga kekal nggak mati nggak apa-apa lah, kalau di neraka nggak mati. Diulang-ulang terus itu siksaannya. Ya. Nah, oleh karena itu, mari kita mencoba untuk, kalau kita beramal soleh, khususnya amalan tambahan sunnah, coba kita ikuti hadis ini. Ini hadis kursi adalah hadis tertinggi, derajatnya satu strip di bawah Al-Quran, lebih tinggi daripada hadis mutawatir maupun hadis sahih. Ini hadis paling tinggi karena derajatnya mirip Quran atau satu level di bawah Al-Quran. Ya, silahkan dibaca. Tidak seorang pun hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai. Ya, jadi Allah itu punya hal yang dicintai sama Allah. Nah, hamba-hamba ini kan mendekati Allah. Nah, maka nawa itu kita kalau melaksanakan amal soleh itu mendekati Allah. Ya. Terus? Melainkan dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Ya, terus? Hambaku adalah orang yang selalu mengerjakan ibadah-ibadah nawafil, Ya. amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Nah, jadi kata kuncinya amalan-amalan yang sunnah itu agar Allah cinta sama kita. Namanya orang dicintai itu jangan ditanya, tidak usah jauh-jauh aja lah. Ya suami Anda atau istri Anda aja yang cintanya sekarang gak menurun karena mungkin situasi dan kondisi. Ketika dia sedang cinta-cintanya, apa yang dia minta diberi kok. Ya toh? Dulu waktu Anda ngejar itu, yang tolong dong beliin. Manten anyar, yang tolong beliin, sekarang disauri toh. Ya karena cintanya sedikit memudar karena situasi dan kondisi. Nah, kalau Allah itu cintanya gak ada memudarnya. Ya, kalau Allah sudah cinta sama kita, ya, manusia aja cinta sesama manusia aja, apa-apa dikasih kok, sampai hal yang harusnya tidak dikasih aja dikasih kan? Dikasih. Nah, itu kan. Belum harusnya dikasih, udah dikasih. Nah, kan gitu. Nah, ini Allah kalau sama hambanya yang mendekati Allah, maka Allah mencintainya. Terus? Udah tadi, tunggu dulu. Hambaku adalah orang-orang yang selalu mengerjakan ibadah-ibadah nawafil, amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Ya. Oh, ada lagi sampai bawah ya? Iya, gimana? Oh, ya ampun, dia tuh nggak panjang. Ketika aku telah mencintainya. Nah, jadi kata kuncinya, nawa itu kita sholat, tahajud, wirid, zikir, komplit amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunnah itu agar Allah cinta sama kita. Kalau Allah sudah cinta sama kita, apa benefitnya? Silakan diteruskan. Maka akulah yang akan menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar. Ya, jadi telinga yang kita pakai itu telinganya Allah. Artinya
mungkin bahasanya kalau sekarang dia mendapatkan bisian-bisian gaib tertentu, atau kalau sekarang bukan wahyu ya namanya ya, mungkin mendapat apa orang nyebutnya bisa karomah lah, atau bisian yang positif. Contoh jasa jauh-jauh ketika Kapten Abdul Razak mau jatuh, pesawat Garudanya sudah kehabisan karena engine-nya sudah mati semua. Maka kemudian di saat dia pasrah total kepada Allah dan dia mengucapkan iya karena butuh, iya karena saya, dia berkali-kali dia baca itu. Tiba-tiba di kupingnya si Abdul Razak ini seakan-akan ada orang bilang sungai gitu, sangat keras. Maka dia kemudian tersentak, ada yang ngomongin sungai. Padahal nggak ada orang di situ dan itu bukan suaranya kopilot. Nah, kemudian dia oh iya. Nah, dia kemudian kan menurunkan Garuda itu kan ke sungai Bengawan Solo. Dan alhamdulillah kan hampir semuanya selamat. Satu aja ya kan yang meninggal karena mungkin ketakutan dia melompat gitu kan, yang lain aman. Dan itu dipuji oleh banyak orang. Ternyata itu bukan kepintaran dia sebagai pilot, justru kepasrahan dia, kemudian dia total kepada Allah, dia pasrah kepada Allah, Allah bantu. Nah itu yang kuping itu begitu. Atau bisa jadi dia mendengar kabar info-info yang penting, padahal dia nggak minta, dikasih aja sama Allah. Ya ada aja orang tiba-tiba datang. Ya, atau misalnya gini, atau misalnya kita lagi di jalan gitu, pengennya lewat jalan A gitu, tiba-tiba belok gitu. Ya, Itu juga bisa ya Pak Ustadz? Bisa. Ternyata di depan ada apa gitu ya. Ya, terus mata yang dia gunakan untuk melihat, tangan yang dia gunakan untuk memukul, kaki, kenapa memukul Pak Ustadz? Kaki yang dia gunakan untuk berjalan. ya. Jika dia meminta kepadaku Bentar. Oke. Jadi kalau kita menggunakan istilah tangan untuk memukul, itu konteksnya adalah kalau dia berperang melawan musuh-musuh Allah, maka dia akan diberikan kekuatan sama Allah. Bahasanya orang-orang Jawa dulu ilmu kanuragan. Ya. Kalau masalah bicara dengan mulutnya Allah, itu artinya yang dia bicarakan itu didengarkan banyak orang. Yang dia bicarakan itu menginspirasi orang. Yang dia bicarakan itu membuat hati orang senang. Yang dia bicarakan itu menjadi sangat karismatik. Karena Allah sudah menjadi perwakilan. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, menjadi wakilnya dari dia. Ya, kalau dia bicara gitu kan, kalau dia dengan tangannya, dan kalau dia berjalan, artinya kan jalan itu artinya selalu diselamatkan sama Allah. Dia ke jalan-jalan yang benar, yang nggak benar dia nggak mau ke sana. Terus ada lagi benefitnya, terusnya. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku berikan, dan jika dia butuh perlindunganku, pasti aku lindungi. Nah, jadi dia meminta kepadaku itu bukan pas sholatnya, bukan pas puasanya, bukan pas wirid zikirnya, tapi setelah itu selesai kamu baru minta. Itu aturannya. Jadi jangan campurkan niat Anda beramal soleh dengan meminta. Amal solehlah dulu baru meminta. Oke. Ya, jadi jangan sampai aku duha ini biar, itu keliru. Aku tahajud ini biar, itu salah. Yang benar adalah ya saya tahajud aja. Saya ingin Allah cinta padaku. Aku ingin mendekati Allah. Kenapa kau kan dekati Allah biar Allah cinta padaku? Kalau Allah cinta, sudah nggak usah dibahas. Namanya orang cinta, dikasih. Selesai. Apa aja. Ya gitu. Terus? Ada lagi? Ya diteruskan tuh ya. Udah. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku berikan, dan jika butuh perlindunganku, pasti aku lindungi. Ya itu kan kamu belum baca yang terakhir tadi. Udah. Yang melindungi belum, kamu baru meminta tadi. Jadi jika dia minta perlindungan, Allah lindungi. Kurang apa coba? Kurang paham kita gimana caranya. Ya. Makanya kaca muda, mulai hari ini kita perlu meluruskan semua niat-niat kita tata lagi. Yang kemarin kita anggap saja kemarin tidak tahu sehingga Allah ampunilah gitu. Nah sekarang karena udah tahu, kita harus nata lagi. Tahajud kita niatnya kita tata, duha kita niatnya kita tata. Bahkan saya tadi membahas di khotbah Jumat, ada amalan yang ini pahalanya gede banget, tapi orang nggak menganggap itu amalan dengan pahala gede, yaitu pernikahan. Sampai-sampai kan Rasulullah mengatakan separuh agama itu menikah. Iya. Betul.
Jadi ketika Anda belum menikah, mohon maaf ya, Anda masih separuh. Separuh dari separuh. Iya. Jadi kalau Anda sudah menikah, Anda baru akan dapat separuhnya, dan itu luar biasa. Separuh agama. Berarti kenapa separuh agama? Masuk akal. Kamu haji maksimal 40 hari. Tambah muter-muter sama dulan-dulan 50 dino. 20 dino lah. 2 bulan kamu haji. Misalnya itu sampai overtime. Umroh 11 hari, 20 hari ya ada lah umroh yang sensasi itu ya, ini umroh spesial itu. Ya kan? Puasa sebulan aja. Sholat 5 atau 10 menit kali 5, 50 menit. Tambah wirid dzikir rata-rata 1 menit, ya sudahlah 1 jam. Oke? Sholat tahajud setengah jam, 1 jam. Berarti tambah sholat tadi 2 jam aja. Sholat duha setengah jam, 1 jam, tambah wirid sama ngaji-ngajinya 1 jam. Jadi tahajud 1 jam, duha 1 jam, sholat 1 jam, sholat wajib 1 jam, 3 jam. Oke, 4 jam sama wirid dzikir, ngaji, sama macam-macamnya 5 jam. Sisanya itu 19 jam itu kemana? 19 jam, misalnya kita usia sekarang 50, kita menikah usia 25, berarti kita sudah 25 tahun bersama pasangan kita. Iya. Wah, itu isinya pahala tok. Sayang. Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, tidak semua orang bisa ikhlas menerima takdir itu. Tidak semua orang bisa sabar menerima dan menyikapi takdir itu. Sehingga yang terjadi adalah marah, benci, kemudian kurang, kemudian ucapan yang tidak benar, ketaatan kepada suami, kepada istri, saling membagusi, saling akhlak mengakhlak, itu nggak pernah ada dalam pernikahan itu. Sehingga apa? Dalam catatan pernikahan sekian tahun lamanya itu, kalau direkam medis itu banyak yang tidak bernilai apa-apa. Kasihan. Nah, makanya istri misalnya atau suami lah, kalau Anda kerja, kamu punya niat, ya Allah, saya itu kerja dalam rangka mengikuti kewajibanmu ya Allah sebagai seorang suami, membiayai kehidupan istri dan anak-anakku. Ampuni aku ya Allah jika aku selama ini belum bisa memberikan rumah kepada istriku, belum bisa memberikan pakaian pada istriku, belum bisa bayar sekolah anak-anakku, semuanya masih istri yang banyak terlibat. Ampuni aku ya Allah, mampukan aku ya Allah dengan keajaibanmu ya Allah. Kan gitu, harusnya gitu. Maka dia enak. Istri juga sama. Ya Allah, mudah-mudahan uangku yang digunakan untuk rumah tanggaku ini, yang harusnya suamiku yang mengeluarkan, tapi akhirnya aku terpaksa mengeluarkan untuk itu ya Allah, semoga Engkau jadikan ini sebuah amal soleh ya Allah. Amin. Dan semoga rasaku yang mungkin ada keterpaksaan ini ya Allah, semoga Engkau ampuni aku dan Engkau mudahkan suamiku untuk mendapatkan rezeki yang lebih besar, lebih banyak daripada aku ya Allah. Jadi istri mengeluarkan uang untuk keluar rumah tangga, nggak manyun. Suami juga nggak kemudian jadi orang yang cuek-cuek amat karena istri sudah bisa kerja. Dua-duanya saling terbuka, enak gitu. Begitupun ketika si istri harus asah-asah mbah-mbah ngapain bocah komplit itu, isinya kesel tok lah. Tak tahu lah ibu rumah tangga tuh. Iya. Kesalnya luar biasa. Ya Allah, jadikan asah-asahku, umbah-umbahku, resik-resikku amal soleh ya Allah. Sehingga ketaatanku pada suamiku itu atas perintahmu dan Rasulullah ya Allah. Izinkan menjadi amal soleh yang nanti akan kubawa ke alam barzah, ke alam akhirat dan sowan kepadamu di surga ya Allah. Oh, enak Pak. Jadi yang resiki, yang anu ramuring-muring. Termasuk mohon maaf dalam hal jima ya gitu. Ya Allah udah capek sekali aku. Tapi dia minta ya Allah. Ya gimana meskipun kayak tebok ya tak layani ya Allah. Yang penting suamiku ridho. Kalau suamiku ridho mudahan Kau ampuni dosaku ya Allah, Kau perbanyak rezeki. Ngono wae penak toh. Iya. Sudah. Nah, kita nggak pernah begitu dalam rumah tangga. Itu hilang semua rasa-rasa itu. Nilai-nilai keislamannya hilang. Sehingga apa? Nggak ada manfaatnya, nggak ada pahalanya, nggak ada hitungannya, nggak ada poinnya. Oleh karena itu mari sidang keluarga. Perlu ada sidang keluarga. Kamu ke hotel sana, check-in, nginep. Mumpung sekarang murah-murah lah. PPKM itu murah, mana saya nginep di situ murah-murah. Masa? Iya. Coba cari. Kamu sekarang
perlu sidang istimewa keluarga, ini mau dibawa kemana rumah tangga kita, ke depan anak-anak mau bagaimana, dan sebagainya perlu dibicarakan agar kaidah-kaidah keagamaan itu masuk. Kalau kaidah keagamaan ada, lo kamu sekarang ini banyak orang itu nggak tak paham kan terhadap rumah tangga Rasulullah. Saya juga baru membaca itu kemarin karena pandemi ini kan akhirnya ustadz itu kan dalam tanda petik jadwalnya kan banyak kosong. Ya karena mau mengadakan kan nggak berani, paling Zoom toh. Nah alhamdulillah hikmahnya ustadz disuruh untuk belajar lagi, ngaji lagi. Kita juga baru tahu bahwa ternyata istrinya Rasulullah itu kan 9. Dari 9 itu yang mempunyai momongan hanya Khadijah dan Qibtiyah. Khadijah itu 6, Qibtiyah 1. Yang lain nggak punya momongan semua. Yang perawan hanya 2, Qibtiyah sama Aisyah. Yang lain janda semua dan usianya lebih tua dari Rasulullah Aisyah semua. Aisyah nggak punya anak ya berarti? Nggak punya. Terus dan ternyata banyak orang yang gembar-gembar Rasulullah poligami. Jangan banyak omong kamu. Rasulullah itu 25 tahun monogami. Jadi Rasulullah itu menikah pertama dengan Siti Khadijah dan menjalani monogami selama 25 tahun bersama Siti Khadijah. Iya. Setelah beliau wafat baru Rasulullah itu poligami. Jadi lamanya poligami Rasulullah dengan monogami masih lama monogaminya. Bukan poligaminya. Monogaminya 25 tahun, poligaminya 12 tahunan. Dan lebih tua semua. Dan istri dan istri Rasulullah itu ternyata dengan spek yang berbeda-beda. Dengan kondisi kehidupan latar belakang yang berbeda-beda. Dengan kegetiran yang berbeda-beda. Sehingga memunculkan leadership yang luar biasa daripada Rasulullah yang kemudian menghandle semua rangkuman istri seluruh dunia ini ada pada istri-istrinya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu wis ngrasake kabeh sehingga Rasulullah itu bersabda clear karena dia sudah merasakan semua tipe perempuan yang ada di seluruh dunia ini ada pada 9 istrinya Rasulullah. Kapan-kapan kita bahas. Rampung le moco. Minggu depan? Belum saya pantel saya sabar. Satu-satu karena istrinya kan 9 lah, satu-satu. Iya. Jadi itu penting untuk diketahui. Jadi ini itu luar biasa. Dan Rasulullah itu kan semuanya menikahnya atas petunjuk Allah semua. Kamu nikah itu kata Allah. Kamu nikah itu ya apa? Ya ikut. Dan yang menarik orang-orang di nikah Rasulullah senang semua. Bahagia semua gitu kan. Dan bagaimana kehidupannya nanti kita bahas di episode mendatang. Amin. Nah, kembali ke tadi. Jadi kita nggak usah khawatir ya, karena kalau kita sekarang di pandemi ini sudah cukup untuk menawaitukan amalan-amalan kita untuk mencapai sesuatu. Tapi kita nawaitukan untuk agar kita mendekati Allah, nawaitunya. Taqarrub ilallah lillahi ta'ala, agar Allah cinta. Kalau Allah sudah cinta, udah kamu nggak usah minta aja Allah kasih. Gitu loh, rumusnya di situ. Nah, kenapa ini penting? Bukan masalah nggak boleh. Dengan hud tadi kita khawatir amal-amal kita zong. Lebih baik kita nggak dapat di dunia tapi dapat di akhirat daripada kita di dunia dapat akhirat nggak dapat. Luweh-luweh dunia nggak dapat, akhiratnya nggak dapat, tambah nggak. Oh, dua-duanya dong harus bisa kena dua-duanya. Makanya ketika kita solusinya adalah ketika kita mau beramal, kita tata dari awal dulu. Ketika menikah ini yang belum menikah, kaca muda, kamu harus bilang besok sebelum ucap qabul itu, ya Allah, aku nawaitu menikah ini menjalankan perintahmu dan perintah Rasulullah. Tak lain tak bukan ya Allah. Aku ingin pernikahan ini menjadi sarana taqarrub ilallah, mendekati Engkau ya Allah, taat padamu dan taat pada Rasul. Oleh karena itu ya Allah, barokailah pernikahanku, sakinah warahmahkan pernikahanku. Lindungi aku karena aku tahu aku bukan siapa-siapa yang tak punya kekuatan apa-apa kecuali atas pertolonganmu. Bismillah ya Allah, atas ridhomu aku menikah. Atas niatku mendekatimu aku menikah. Wes kuwi penak ijab qabul lancar. Banyak orang enggak dulu. Wah, asik ya Allah. Habisnya nanti malam pertama. Wah, nanti aku bisa sehari 5 kali ya Allah. Habis ini ngitung amplop ya Allah. Wah, udah. Galak balen. Ya, yang terjadi kalau niatnya itu, apalagi kalau niatnya udah keliru meneh. Ya Allah, aku menikah sama dia agar aku derajatnya naik karena dia kaya ya Allah. Kita uangnya banyak kerjaannya bonafit Kalau sama aku cerita kalau per bulan gajinya sekian ya Allah. Ya, lumayan kan ya Allah. Wah, udah tinggal di rumah ya Allah, enak-enak. Ternyata
Gitu ya Kecebur Jogja, mudah-mudahan ada manfaatnya sore hari ini. Kita ngobrol-ngobrol di Sasi Soma, sana sini soal agama. Jangan lupa untuk perbaiki niatmu nih kaca muda. Jangan sampai amalan kita zong ya. Oke. Terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa buat dengerin podcastnya Sasi Soma, karena Kaca Muda Jogja bisa dengerin ulang apa yang hari Jumat sore ini kita obrolin sama Pak Ustadz di podcastnya Sasi Soma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love Jogja and you and dadah. Love Jogja.